Selamat pagi, Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, saya Rahel Novitasari Nainggolan SPD, Unit Kerja SMP Negeri 1 Atap 2 Payu, Kabupaten Karo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Berikut saya tunjukkan formulir pendaftaran UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B. Berikut adalah praktik pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kembali belajar dalam pelajaran PPKN. Nah, kita sambung pelajaran kita dari minggu lalu. Nah, hari ini kita belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, seperti biasa kita harus bernyanyi lagu wajib nasional dan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan kepada ketua kelas menyiapkan penampilannya. Berdiri. Upacara masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan. Oke, baik. Ya, ibu sekalian, untuk memulai pembelajaran kita, ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Fitriani, Elvanta, Feli, Siren, Ramlan, Jelita, Raja Mekitaras, Ibrael, Rika, Miska, Larifa, Marsya, Regina, Rafni, Metri, Rinta, Elvianda, Dwi, Badia. Oke, terima kasih ya anak ibu semuanya hadir dengan baik, dengan sehat pada hari ini. Nah, hari ini kan kita masuk pada sub materi kita yang baru, bagian C, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sekarang ibu mau tanya ke kalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu? Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu itu mengenai apa? Silakan. Oke, silakan Ananda Dwi. Tentang norma hukum dan adalah kelengkapan negara, yaitu polisi, hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dwi. Ya, minggu lalu kita sudah membuat briefing, kemudian kita belajar tentang norma hukum, kemudian alat-alat norma
Yang kedua, tiga, empat, ya. Ibu harap kalian ingat masing-masing dari tugas alat-alat kelengkapan negara tersebut ya. Oke, sepakat kita ya? Bisa ya? Satu-satu, oke. Nah, tadi kita sudah mengingat pembelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk sub materi kita yang ketiga, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Coba ibu tanya kepada kalian semua. Kira-kira kalian tahu nggak apa saja perilaku sesuai norma yang biasa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Oke, silakan Anda cerita. Iya, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Oke, selanjutnya siapa yang di sana? Oke, silakan. Datang di setiap datang tepat waktu di setiap kegiatan. Sudah kalian lakukan itu? Sudah? Sudah ya, bagus kalau sudah. Oke, yang lain. Silakan. Iya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut belajar ya, ibu mau mengetahui seberapa jauh atau seberapa paham kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, ibu persilahkan kepada kalian semua untuk mengerjakan pretest ya, supaya tahu kalian sudah sejauh mana mengetahui tentang materi kita pada hari ini ya. Silakan, ada 5 soal ya, ada 5 soal yang akan kalian kerjakan. Silakan ambil buku, ambil pulpenmu, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
Nanti diharapkan setelah kita belajar, nilai yang kamu dapat di evaluasi atau post test di akhir bisa lebih meningkat, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita sama-sama perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ibu mau satu baris mengucapkan satu, ya, satu baris mengucapkan satu poin dari tujuan pembelajaran kita, ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Oke, silakan kelompok 2. Menunjukkan perilaku aktif dalam menerapkan tata tertib di sekolah dengan baik. Silakan kelompok 3. Menganalisis perilaku sosial normal kehidupan sehari-hari. Oke, nomor 4. Hasil perilaku menaati norma di lingkungan sekolah. Oke, ya. Demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hal-hal yang akan kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah kamu bisa mengetahui perilaku yang sesuai dengan norma, perilaku menaati norma di berbagai lingkungan, khususnya hari ini di lingkungan sekolah. Selanjutnya, berikut ada kelompok yang sudah kalian bagi, ya, ibu bagikan. Nah, saat ini sekarang kita bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan di depan ini. Silakan. Oke, ya. Demikian kelompok yang sudah sama-sama kita bagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku menaati norma di lingkungan sekolah. Nah, nanti kita akan berdiskusi dan kalian juga akan membuat poster yang berisi tentang ajakan untuk stop perundungan atau stop bullying. Sama-sama perhatikan, ingat setiap kelompok catat hal-hal penting dalam video, ya. Catat hal-hal yang penting dalam video. Untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Dan tahu nggak, aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Mobil kulit jeruk ala outdoor. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Waktunya istirahat. Waktu memanfaatkan jam istirahat. Memangnya buku apa yang kau baca? Isinya apaan? Lu cocok sama orang yang misterius? Aneh lah. Dasar klimis, tipe misterius. Curang yang pas sekali untuk orang aneh seperti itu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan badan dia kan jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kripo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Vita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan
Kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indra itu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan mengenai Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke rumah Ibu Guru sebentar ya. Wah, nah apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah Ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahat padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan dampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, Ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka dan mereka pun menjadi. Baiklah, itu video pertama. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang video itu? Kita masuk sekarang pertanyaan. Yang dilakukan oleh dan Freddy. Ya, oke. Nah, video yang kedua silakan diperhatikan. Kemudian catat hal-hal penting ya. Halo, selamat datang di Pendidikan Percakapan Hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying, apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat. Setelah Anda sudah melihat video, sekarang kita lihat gambar. Ya. Ini gambar apa, Dak? Ya, sama seorang anak sedang dibully oleh teman-temannya. Nah, ini sama ya, sama juga. Oke, sekarang dari gambar dan video tersebut, silakan kamu diskusikan dengan cepat bersama dengan temanmu. Lihat halaman pertama. Halaman pertama, silakan kamu diskusikan bersama dengan temanmu berdasarkan
Ya, 3 budaya. Budaya yang harus dimiliki seseorang. Budaya apa saja Bunda? Silahkan dibaca. 1. Budaya malu. Kedua, budaya tertib. 3, budaya bersih. Budaya malu. Malu apa? Malu terlambat, malu tidak rapi, malu berkata kasar. Kemudian tertib. Tertib saat apa? Saat melakukan apapun. Ya. Kemudian budaya bersih itu harus dimiliki oleh masing-masing kamu. Nah, kenapa seseorang itu bisa memiliki kesadaran untuk menaati norma? Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor pribadi, karakter dari dalam diri, kemudian faktor lingkungan. Ya, bullying itu apa? Tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti orang secara verbal, perkataan, fisik, memukul, maupun psikologis menghina, sehingga korban merasa tertekan. Akibatnya korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya, bahkan bisa menyebabkan sampai terjadinya bunuh diri. Nah, untuk bullying di sekolah, tadi ibu bilang bullying verbal. Perhatikan ya nak, bullying verbal, kata-kata yang tidak menyenangkan, ejekan, ungkatan, cacian, makian, celaan, fitnah. Verbal, perkataan. Lalu bullying fisik, menyakiti orang secara fisik, memukul. Pokoknya yang menyakiti fisiknya itu bullying fisik. Tamparan, mendahi itu bullying fisik. Oke, ini perilaku sesuai norma di berbagai lingkungan. Lingkungan keluarga, bisa dilihat, kemudian lingkungan sekolah, lalu lingkungan negara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita mari membuat poster. Ya, contoh posternya seperti ini nak. Kalian kan sudah bawa bahan, ya. Silakan kalian buat poster semenarik mungkin. Ingat, tambahkan kata-kata atau kalimat berupa ajakan supaya stop bullying. Ya, contoh ini, ya. Dia membuat pengertiannya apa, bisa kalian buat bentuk-bentuk bullying apa, kalian tuliskan di poster kalian, hias dengan gambar-gambar, tuliskan dengan kalimat ajakan. Ajakan supaya orang mau menghentikan perburuan atau bullying. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, silakan dikerjakan bersama. Bangun dan
kasih dari kelompok mahasiswa masyarakat. Sudah bagus ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman adalah dari diri karena mungkin dapat memberikan informasi dan orang lain karena itu tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh kita sendiri. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ya, kita akan memberikan atau menyimpulkan hasil dari diskusi kita. Ada yang memberikan pernyataan, silakan. Satu orang aja. Siapa? Oke, mulai Andika. Perundungan adalah perbuatan tidak terbudi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak dari perundungan adalah korban menjadi tidak orang menjadi diri dan menarik diri. Oke, beri tepuk tangan untuk Andika. Selanjutnya, Aku silakan. dengan bekerja sama tugas kelompok akan mudah dan cepat selesai. Oke, dengan bekerja sama, kerja kelompok akan lebih mudah dan cepat selesai. Oke, baiklah kita masuk kepada kesimpulan. Nah, apa saja pengetahuan yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Silakan satu orang. Yo, siapa saja boleh. Silakan. Mengetahui apa itu perundungan. Mengetahui apa itu perundungan. Dua, dampak negatif perundungan. Baik, yang ketiga, perilaku menaati norma dalam berbagai bidang. Baik, beri tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya ada lagi yang memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan di angkat tangannya, boleh dijawab. Baik, ada nak? Boleh, oke silakan. Sikap patuh terhadap norma harus muncul dari dalam diri sendiri. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu mau tanya tentang kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini. Siapa yang memberikan tanggapan? Oke, silakan Nasenta dulu. Pembelajaran sangat menarik karena berhubungan dengan kehidupan di sekolah. Iya, berhubungan dengan kehidupan di sekolah itu kan bunyi atau berhubungan ada lagi? Silakan Malaysia. Oke, ya. Jadi inti dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harus menaati atau menunjukkan sikap menaati norma di dalam kehidupan kita di mana saja, terkhususnya di sekolah. Ya. Selanjutnya, Ibu ada proses, ya. Ini adalah proses dalam bentuk Google Formulir. Nanti di rumah silakan kamu buka WA group, Ibu akan kirimkan link dari latihan atau kuis yang akan kalian kerjakan. Bisa ya? Buka WA group, nanti sekitar pulang sekolah Ibu akan kirimkan kepada kalian. Kalian tinggal klik lalu jawab melalui HP. Bisa ya? Kalau tidak bisa atau kurang tahu bingung, silakan jawab itu. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang perilaku menaati norma dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Kita belajar tentang bullying atau perundungan, ya. Kemudian, Ibu ingatkan untuk kalian semua belajar pelajaran selanjutnya atau pelajaran minggu depan, yaitu tentang bab 3, pembelajaran mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 di halaman buku bab 3 ya. Nah, nanti kalian cari rumah, kalian pelajari, kalian baca. Oke, baiklah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberikan hatinya untuk belajar pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada salah Ibu ucapkan minta maaf, ya. Sebelum kita menutup mata pelajaran kita, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai.